Teman-teman pernah nggak sih ngerasain rasa takut, kurang percaya diri, dan mungkin takut dinilai buruk oleh orang lain? Ya, mungkin kita pernah merasakan itu semua. Rasa takut seringkali bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita belum berani mengenal diri kita sendiri. Semester ini, saya memberanikan untuk memulai mengenal diri saya sendiri, mempercayai potensi yang ada pada diri saya, dan tentunya membangun personal branding yang lebih baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfiatus Marifa. Saya dari kelas S1I, mahasiswa D3 Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya semester pertama. Selama 1 semester ini saya banyak belajar, tentunya tidak hanya belajar tentang perkuliahan saja, tetapi juga menjalani proses penting dalam mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, tentang bagaimana mengenal diri sendiri, membangun kepercayaan diri, dan menyusun personal branding yang positif di media sosial. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada dosen saya, yaitu dosen personal branding saya, Ibu Silva. Saya sangat termotivasi oleh beliau, Ibu Silva, yang membuka cara pandang saya bahwa seorang introvert bukanlah sebuah kelemahan dan alasan untuk tidak berkembang, melainkan introvert juga bisa berkembang, berani tampil, percaya diri di depan banyak orang dengan caranya sendiri. 3 aspek yang paling relevan bagi saya dalam mata kuliah personal branding, yaitu yang pertama ada self-awareness, yaitu memahami mengenai kelebihan, kekurangan, dan nilai diri. Yang kedua yaitu networking, yaitu membangun relasi yang sehat dan profesional sebagai bekal di masa depan. Dan yang ketiga adalah public speaking, yaitu keberanian dan kemampuan menyampaikan gagasan secara jelas dan percaya diri di depan banyak orang. Mengenal diri dan potensi. Selama mengikuti perkuliahan mata kuliah personal branding, saya mulai mengenal diri saya lebih dalam. Saya menemukan bahwa saya memiliki potensi di bidang public speaking, kepemimpinan atau leadership, serta rasa peduli terhadap sesama. Saya juga memahami karakter diri saya sebagai pribadi yang bertanggung jawab, mau belajar, dan memiliki empati. Latihan yang paling membantu saya yaitu adalah refleksi diri, dan kemudian di mata kuliah personal branding itu ada diajarkan yaitu membuat SWOT secara pribadi. Nah, di situ saya bisa melihat kelebihan, kekurangan, dan apa yang harus saya perbaiki. Dari situ saya juga bisa melihat diri saya secara lebih jujur dan objektif. Momen yang paling berpengaruh tentunya adalah ketika saya memberi waktu untuk diri sendiri. Saya mau menerima kekurangan diri saya, lalu menjadikan kekurangan-kekurangan ini sebagai peluang untuk berkembang. Dari situ tuh saya belajar bahwa kekurangan itu tuh yang kita miliki itu bukan untuk disesali teman-teman, tapi juga untuk dikelola menjadi sebuah kelebihan. Pengembangan keterampilan. Selama semester ini, saya mengembangkan beberapa keterampilan penting. Yang pertama adalah komunikasi. Saya belajar menyampaikan pendapat dengan lebih jelas dan percaya diri, terutama saat dalam diskusi di kelas dan juga presentasi. Yang kedua adalah leadership. Saya mulai berani mengambil peran sebagai ketua kelompok dalam kerja kelompok, mengatur alur kerja, dan bertanggung jawab terhadap hasil bersama. Dan alhamdulillahnya saya dipercaya oleh teman-teman saya untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga adalah public speaking. Awalnya jujur saya saat melakukan presentasi di depan banyak orang itu jujur sering merasa gugup dan bicaranya belum teratur. Namun melalui sering latihan dan juga percaya dan keberanian untuk mencoba, kepercayaan diri ini secara perlahan mulai tumbuh. Dari pengalaman-pengalaman ini saya menyadari bahwa keterampilan tidak muncul secara instan, tapi dibangun melalui keberanian untuk melangkah. Personal branding blueprint. Yang pertama ada personal position statement. Saya ingin dikenal sebagai pribadi yang disiplin, penuh tanggung jawab, dan teliti. Yang kedua ada 3 personal brand keywords, tentunya adalah disiplin, responsible, and reliable. Yang ketiga ada unique value proposition. Saya memiliki ketelitian, konsistensi, dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalani setiap peran baik akademik maupun profesional. Yang keempat ada target audience, tentunya adalah dosen dan teman networking saya sebagai lingkungan utama pengembangan profesional saya. Yang kelima personal brand personality.
bertanggung jawab, memiliki jiwa leadership dan teliti dalam bekerja. Yang keenam, platform digital. Saya ingin melakukan personal branding di LinkedIn dan juga Instagram sebagai media membangun citra profesional dan personal branding yang positif. Yang ketujuh, strategi, menjaga reputasi dan konsistensi. Tentunya dengan menjaga etika digital, konsistensi dalam sikap dan juga konten, serta bertanggung jawab atas setiap hal yang saya tampilkan di media sosial. Storytelling, kisah transformasi diri. Di awal semester, saya merasa belum percaya diri nih, terutama saya sering gugup saat berbicara dan saat melakukan presentasi di depan banyak orang. Bingung nih nentuin arah ke depannya tuh mau kemana. Kemudian saya takut banget dinilai buruk oleh orang lain, atau kayak kalau mau posting sesuatu tuh pasti selalu berpikir kayak nanti penilaian orang lain gimana ya gitu. Namun keinginan saya untuk keluar dari zona nyaman itu sangat besar saat saya melihat orang lain bisa berkembang, membuat saya sadar bahwa saya juga tentunya harus bisa berkembang. Saya mulai melangkah perlahan-lahan, percaya pada diri sendiri, mengembangkan potensi diri yang saya miliki, dan mencoba nih banyak hal yang positif. Perubahan yang paling signifikan yang saya rasakan adalah tentunya saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan tentunya lebih dipercaya oleh orang lain. Pelajaran terbesar yang saya dapatkan selama 1 semester ini adalah bahwa pengembangan diri itu dimulai dari keberanian nih untuk mengenal diri sendiri dan berani mengambil langkah ke depan. Kita juga hidup nih teman-teman di dunia dan teknologi digital yang berkembang dengan sangat cepat. Dunia tidak akan menunggu kita untuk siap. Berbagai informasi, kesempatan bisa kita manfaatkan untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa dikenal, berkembang, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Karena itu saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri, memperluas networking, melatih public speaking, dan membangun personal branding yang positif di media sosial. Untuk diri saya di masa depan, saya ingin mengucapkan jangan takut memulai, teruslah belajar dan percaya pada prosesmu sendiri. Mungkin sekian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video ini. Ayo keluar dari zona nyaman dan mulai membangun personal branding kita dari sekarang. Yuk!